Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Pratiwi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengorganisasian pada pusat studi dakwah. Seperti pada pembahasan sebelumnya, pusat studi dakwah adalah lembaga atau institusi yang didirikan untuk menyelidiki, memberikan instruksi, dan mengembangkan berbagai strategi dakwah. Dalam konteks ini, dakwah mencakup penyebaran nilai-nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat melalui lisan, tulisan, dan media digital. Tujuan pusat studi dakwah adalah untuk meningkatkan pemahaman agama, meningkatkan metode dakwah, dan memastikan bahwa pesan Islam disampaikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kesulitan masyarakat modern. Untuk tercapainya tujuan dari dakwah dibutuhkan perencanaan, dan yang merancang dan merealisasikan rencana dakwah ialah organisasi dari pusat studi dakwah tersebut. Pengorganisasian dalam konteks dakwah melibatkan proses pengelompokan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian pusat studi dakwah melibatkan manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Pengorganisasian pusat studi dakwah mencakup pembagian tugas, wewenang, dan kegiatan yang jelas di sebuah pusat studi dakwah. Pembagian tugas dan wewenang harus sesuai dengan kemampuan masing-masing agar pengorganisasian dalam pusat studi dakwah berjalan dengan lancar. Jadi, saat menjalankan tugas, tidak ada anggota organisasi yang melakukan tugas anggota lainnya. Masing-masing fokus dalam menjalankan tugas sesuai dengan bagiannya. Pusat studi dakwah adalah organisasi penting yang berkontribusi pada penelitian, pengembangan, dan penyebaran pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Pengorganisasian pusat studi dakwah tidak hanya berfokus pada penyuluhan agama, itu juga melibatkan penelitian, pengembangan program, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan dakwah dan menjawab tantangan zaman. Pengorganisasian berfungsi sebagai proses menetapkan struktur, pembagian tugas, dan wewenang dalam mengefektifkan pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur dan terarah untuk pencapaian tujuan. Pengorganisasian yang dilakukan dengan baik akan menetapkan hal-hal berikut. 1. Siapa melakukan apa? 2. Siapa memimpin apa? Yang ketiga, saluran-saluran komunikasi. Dan keempat, memusatkan sumber-sumber daya terhadap sasaran-sasaran. Alex Gumor merumuskan organizing ke dalam pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. File melihat bahwa organisasi merupakan wadah pengambilan keputusan terhadap segala kesatuan fungsi seperti bahan baku, alat-alat kebendaan, menyatukan segenap peralatan modal dan personil atau karyawan. Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Hal ini diilustrasikan dalam Quran Surah As-Saff ayat 4, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian. Pada proses pengorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Jadi, yang ditonjolkan adalah wewenang yang mengikuti tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang mengikuti wewenang. Islam sendiri sangat perhatian dalam memandang tanggung jawab dan wewenang, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mengajak para sahabat untuk berpartisipasi melalui pendekatan empati yang sangat persuasif dan musyawarah, sebagaimana yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tugas bagi para dai adalah merancang sebuah struktur organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan program dakwah secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan organisasi.
Ada 2 poin yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu yang pertama, organizational design atau desain organisasi, yang kedua, organizational struktur atau struktur organisasi. Ketika para manajer menyusun atau mengubah struktur sebuah organisasi, maka mereka terlibat dalam suatu kegiatan dalam desain organisasi, yaitu suatu proses yang melibatkan keputusan-keputusan mengenai spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Jadi, pengorganisasian dakwah itu pada hakikatnya adalah sebagai tindakan pengelompokan seperti subjek, objek dakwah, dan lain-lain. Pengorganisasian mempunyai dampak terhadap proses dakwah, ditentukan pengelompokan kerja, dan semakin jelas pertautan kerja sehingga koordinasi dalam organisasi dakwah dapat membantu pemimpin untuk mengimplementasikan tugasnya, kemudian tujuan bisa diraih. Selanjutnya, bagaimana cara kita dapat merancang pengorganisasian pusat studi dakwah? Merancang pengorganisasian pusat studi dakwah adalah proses sistematis untuk membangun dan mengelola lembaga yang berfokus pada pengembangan pendidikan dan penyebaran ajaran Islam, dikenal sebagai desain pengorganisasian pusat studi dakwah. Pusat studi ini berfungsi sebagai wadah untuk kajian, pelatihan, dan pengembangan kapasitas para pendakwah atau dai, agar mereka dapat menyampaikan pesan Islam secara efektif dan efisien. Langkah pertama dalam proses perancangan adalah menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dapat mencakup keinginan untuk menjadi pusat rujukan dalam ilmu dakwah, sementara misi dapat menekankan pada cara yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Setelah menetapkan visi misi, langkah selanjutnya yaitu mengatur struktur organisasi. Struktur organisasi juga sangat penting dalam mengembangkan pusat studi dakwah. Struktur ini harus terdiri dari berbagai bagian yang menangani berbagai hal seperti penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan pemasaran. Untuk mencapai tujuan bersama, setiap divisi harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan bekerja sama. Selain itu, membentuk tim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan program dan kurikulum yang menghubungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan cara ini, dapat menarik minat generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Adapun hal yang tak kalah penting, khususnya pada era digital ini, yaitu pemanfaatan teknologi. Teknologi sangat penting dalam desain pusat studi dakwah kontemporer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Pusat studi dapat menggunakan platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi pembelajaran online. Dengan menggunakan teknologi ini, pusat studi dakwah dapat secara efektif menyebarkan informasi dan materi dakwah, dan masyarakat dapat dengan mudah belajar dan berbicara tentang ajaran Islam. Pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan dakwah. Prinsip pusat studi dakwah pertama-tama harus memiliki tujuan yang jelas dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Semua kegiatan dakwah harus didasarkan pada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah prinsip dasar memastikan bahwa pusat studi dakwah menyebarkan ajaran Islam yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, pusat studi dakwah juga harus memperhatikan dan merespon kebutuhan masyarakat. Program dakwah harus sesuai dengan konteks sosial budaya dan masalah yang dihadapi umat Islam saat ini, sehingga strategi dakwah dapat lebih efektif. Visi misi memiliki peran penting dalam pengorganisasian. Visi misi dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Pusat studi dakwah harus terbuka untuk semua golongan umat muslim, tanpa memandang latar belakang sosial atau budaya mereka. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa dakwah dapat mencapai masyarakat yang berbeda. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda, pusat studi dakwah harus memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial dan platform digital. Ini termasuk penggunaan media sebagai cara untuk menyampaikan pesan Islam. Seiring perkembangan teknologi, dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan berbagai platform media. Dakwah pada zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan pada saat tertentu, seperti acara pengajian atau acara-acara hari besar Islam. Dakwah juga tidak hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti masjid, majelis taklim, maupun tempat ibadah muslim lainnya. Dakwah harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengembangkan program-program baru yang relevan serta melakukan program-program yang telah dijalankan. Sekian penjelasan mengenai konsep pengorganisasian pada pusat studi dakwah dari saya.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.